Lukisan yang kita buat terkadang mendapatkan respon negatif dari baik itu mungkin kurator, mungkin pengamat, atau penonton. Namun kita bisa menunggangi hal itu dalam tanda petik ya, sehingga bisa menjadikan respon negatif ini untuk kemajuan justru. Ini sebagaimana yang pernah dialami oleh para seniman impresionis dalam melahirkan aliran impresionisme. Nah, bagaimana kisahnya? Kita akan mempelajari hal itu di dalam kuliah Seni Lukis Advance Kampus Seni Lukis Painting Explorer malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah Seni Lukis Advance, kita akan mempelajari suatu strategi khusus di dalam dunia seni lukis. Tapi sebelumnya kita presensi dulu mahasiswa kampus Seni Lukis Painting Explorer di kelas kuliah Seni Lukis Advance ini. Ada Mas Triyono Theophilus, ada Mbak Amanda Andrenita, ada Mas D. Kustrita, juga ada Mbak Evana, juga ada Mas Chongput ya di Malaysia. Baik rekan-rekan, kita akan mempelajari bagaimana ketika respon negatif itu diterima. Nah, kita akan mempelajari dari kasus yang dialami oleh seniman-seniman impresionisme atau seniman impresionis. Saya sudah siapkan materinya. Kita akan melihatnya. Baik, menunggang respon negatif ya, belajar dari impresionisme. Kalau kita sekarang mempelajari sejarah seni rupa, khususnya sejarah seni rupa barat, pasti akan ketemu dengan aliran besar ini, yaitu impresionisme. Impresionisme alirannya, impresionis senimannya, impresionistik adalah gayanya ya. Kalau ada misalnya seniman di luar gerakan ini atau di luar mazhab ini membuat satu bentuk yang seperti gaya atau aliran impresionisme ya, kita sebut saja impresionistik. Aliran ini dimulai dari Paris, Prancis, kira-kira tahun 1860-an, terus nanti menyebar ke Eropa. Dan tokoh utamanya adalah Claude Monet. Ini karyanya saya yakin teman-teman sudah mengetahui karena ini sangat terkenal, dan juga karya-karya sejenis ini ya. Ini judulnya Impression Sunrise, bagaimana menggambarkan kesan dari matahari yang terbit. Nah, ini dulu mendapat tantangan yang sangat keras ya dari kritikus terkenal, Pak. Dari kritikus terkenal, dari artwork seni rupa, karya ini tidak langsung diterima begitu saja. Dia impresionisme ini kan bekerja di luar studio ya, tidak di dalam studio. Itu berbeda dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Nah, untuk mengetahui mengapa karya impresionisme ini ditentang, ditolak, maka kita coba lihat dulu latar belakang atau konteks yang melatar belakangi kelahiran impresionisme ini. Kita tidak bisa lepas dari ini ya, Paris Salon atau Paris Exhibition ya, Paris Salon. Ini adalah pameran Salon de Paris ya, Salon de Paris. Itu pameran yang sangat terkenal, sangat dinanti-nantikan di Paris, bahkan sejak masa neoklasik ya, tahun 1700-an. Dan kalau impresionisme tadi kan tahun 1800-an ya. Tapi kalau Salon de Paris ini sudah dimulai, artinya
ketika impresionisme itu lahir, pameran ini Salon de Paris ini sudah lama sekali berlangsungnya. Nah, di dalam Salon de Paris ini yang diterima adalah lukisan-lukisan akademi, istilahnya begitu ya, lukisan-lukisan akademi, yaitu lukisan-lukisan yang menerapkan secara ketat teori-teori melukis, ya. Misalnya melukis mesti dengan teknik yang standar ya, misalnya sampai kalau cat minyak kan, saat itu kan cat minyak ya, belum ada akrilik. Harus berlayer-layer gitu kan, lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 gitu, sampai tidak tampak gradasinya, benar-benar terasa halus, bentuknya, anatominya harus tepat, komposisinya harus berimbang ya, meskipun tidak simetri, harus tepat, terus tema-temanya juga tema-tema klasik ya. Nah, itu yang diajarkan di akademi ya, maka sering disebut sebagai lukisan akademi, karena lukisannya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh dosen-dosen di kampus itu. Nah, yang bisa pameran, ini kan pamerannya modelnya kan open call ya, seleksi. Yang bisa pameran di Salon de Paris itu uh, hanya sedikit ya, karena seleksinya ketat ya, seleksinya ketat. Yang daftar banyak, tetapi yang bisa diterima sedikit dan harus memenuhi kriteria-kriteria lukisan akademis. Nah, kira-kira kalau kita mau melihat lukisan dengan gaya akademis saat itu ya, itu ini jauh sebelum impresionisme ya, yaitu lukisan neoklasik karyanya Jacques-Louis David, judulnya Sumpah Hurati. Ini dari segi teknis, penggarapan ya, bagaimana dia menggarap dengan begitu cermat, teknik realistiknya, realistik dalam pengertian teknik ya, bukan realisme, karena saat itu belum lahir aliran realisme ya. Teknik realistik dalam artian menggambarkan secara nyata bagaimana volumenya, bagaimana karakter objek-objeknya, bagaimana cara menguasnya, itu semua harus sesuai dengan aturan akademis, sehingga lukisan ini menjadi lukisan yang perfect. Komposisinya juga harus diatur seimbang ya, antara kanan dan kiri, harus benar-benar stabil misalnya seperti itu, dan tema-temanya juga harus tema-tema yang klasik. Misalnya ini judulnya Sumpah Hurati, Out of Jehurati, yaitu keluarga Jehurati ini ya, keluarga Hurati ini sedang bersumpah. Ini kan bapaknya, ini anaknya yang laki-laki, dan ini adalah istri-istrinya dan juga anaknya yang perempuan ya. Ini anaknya ini sedang disumpah untuk berperang melawan keluarga Curiati. Nah, padahal keluarga Hurati dan Curiati ini memiliki persaudaraan. Itu kisah klasik ya, kisah klasik di zaman Romawi, Romawi Yunani yang dipakai untuk referensi. Nah, padahal salah satu dari anaknya ini memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga Curiati. Demikian juga anak yang perempuan ini memiliki hubungan persaudaraan. Nah, tetapi keluarga ini pengen menggambarkan bila negara itu harus melampaui persaudaraan keluarga kan gitu. Maka sang ayah ini menyumpah anaknya agar melawan Curiati. Nah, itu temanya harus tema-tema klasik ya, bukan tema-tema keseharian. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana lukisan-lukisan impresionisme itu tidak sesuai dengan tema-tema klasik dan tidak digarap dengan sedetail ini, serumit ini, seperfect ini ya. Nah, lalu karena Salon de Paris ini yang mengikuti sangat banyak dan otomatis yang ditolak juga sangat banyak ya, lebih banyak antara yang ditolak dengan yang berpameran gitu. Bisa yang ditolak itu bisa ribuan ya, bisa ribuan orang ditolak. Maka saat itu Napoleon itu
menggagas adanya pameran Salon de Refuse atau pameran karya-karya yang ditolak. Ini karena Napoleon III itu kan seorang politisi. Dia melihat, wah ini kalau seniman segini banyak ya, ada 2000 seniman itu apa namanya tidak ikut pameran, wah ini secara politik bisa kacau ini, secara politik bisa tidak bisa tidak stabil ya, secara politik politik tidak stabil karena seniman-senimannya itu ditolak. Maka dia punya ide membuat, ya ini unik ini idenya, Salon de Refuse atau pameran, salon itu pameran, exhibition, pameran karya-karya yang ditolak. Wah, itu sempat menjadi kontroversi saat itu kan. Nah, ini tempatnya di gedung ini ya. Dan nanti yang paling terkenal sebenarnya lukisannya Kobe itu yang akan melahirkan lukisan realisme. Tetapi yang ikut juga itu lukisan seniman-seniman impresionis ya, impresionisme. Meskipun tidak semuanya dia mau kan, ada ini ya, ada apa namanya, ada kontroversi juga ya, mau ikut atau tidak kan gitu. Nah, sementara lukisan-lukisan impresionisme seperti ini kan otomatis kan jauh berbeda kan dengan lukisan yang seperti ini kan. Karya-karya impresionisme seperti ini menimbulkan ketidaksenangan pada mata kritikus seni saat itu kan. Jadi impresionisme ini sebenarnya kan juga dipengaruhi oleh teknologi yang ada saat itu kan. Saat itu mulai ada sains dalam pengertian sains tentang tentang ini ya, optik ya, bagaimana manusia itu bisa melihatnya. Manusia itu bisa melihat itu ternyata adalah foton-foton yang memancar dari sumber cahaya terus diterima retina. Sebenarnya kalau ilmu dasarnya itu sudah sejak lama ya, sudah sejak pada masa Khilafah Abbasiyah itu sudah ditemukan ya. Tetapi mulai dieksplorasi, misalnya nanti digunakan pada teknologi pada masa itu, maka orang-orang pelukis-pelukis impresionisme ini membuat suatu gerakan seni bahwa melukis itu sebenarnya hanya kesan-kesan saja. Itu yang sering saya ceritakan kan. Kalau sebenarnya kalau dari segi sejarah ada satu yang terlewati kan. Ini adalah neoklasik yang menggunakan standar akademis tadi ya. Terus ada satu lagi aliran namanya realisme yang melukis apa adanya. Nah, terus ada impresionisme. Sebenarnya yang apa adanya ini kan hanyalah kesan-kesan cahaya. Maka kadang ini disebut juga realisme cahaya gitu, realisme cahaya. Nah, karena dia hanya melukis kesan-kesan benda yang tampak terkena cahaya ya, melukisnya itu pada masa tertentu, mungkin kalau pagi hari ya dia melukisnya hanya pagi hari, dan dia melukisnya langsung en plein air ya, melukisnya langsung keluar studio. Kalau ini kan di dalam studio kan, itu kan lama sekali kalau ada model-model ini yang masukkan ke studio. Kalau orang-orang impresionis ini dia melukisnya di luar. Dia melukis dengan ukuran yang kecil kan. Ukuran-ukuran lukisan impresionisme kan kecil kan. Berbeda dengan neoklasikisme yang besar-besar. Karena ya dia mengejar cahaya. Melukisnya hanya pada waktu-waktu tertentu. Mungkin pagi, mungkin siang atau malam ya kan. Yang paling terkenal kan si Claude Monet ya, yang melukis tumpukan jerami dari beragam situasi cahaya. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, itu kan bagaimana melihat cahaya-cahaya itu jatuh. Nah, lalu karena caranya seperti itu, ada seorang kritikus terkenal di Prancis saat itu, Louis Lehoucq, itu mengolok-olok
lukisan ini hanyalah lukisan kesan, gitu kan. Lukisan kesan, lukisan impresi, lukisan kesan. Nah, karena mengolok-olok begitu, maka ini karya ini awalnya ya tidak diterima oleh dunia seni saat itu ya, apalagi ada kritikus yang mengolok-olok, wah kok lukisan mau jadi kesan-kesan tok kan gitu kan. Tetapi seniman-seniman impresionis tentu saja dengan penopang ini ya, ada seorang ya kolektor atau pedagang seni yang mencoba menemani ya, mencoba mensupport seniman-seniman ini untuk terus berkarya. Itu akhirnya memamerkan karyanya di berbagai tempat dan tetap bersikukuh dengan gayanya itu, dan memakai istilah julukan tadi ya, memakai istilah julukan yaitu kesan atau impresi sebagai nama dari gerakannya. Nah, ini kan unik ya. Nah, mereka dijuluki hanyalah pelukis kesan, pakai aja sekalian kesan atau impresi, maka jadilah aliran dengan nama impresionisme. Impresionisme itu adalah suatu aliran yang menggunakan kesan sebagai titik berkarya. Nah, justru di balik ini ditunggangi. Nah, kalau istilah di judul di judul thumbnail video ini kan menunggangi respon negatif terhadap karya yang kita buat. Nah, justru dia memakai kan itu kan sebenarnya kan yang mempopulerkan kan si Louis Lohua ini kan, kritikusnya ini ya. Justru dia mempopulerkan istilah, wah ini diolok-olok kan, ini lukisan kesan. Udah itu kan sudah terbranding lukisan kesan, dibalik tapi digunakan dalam nuansa dengan value yang positif, impresionisme gitu kan sekalian. Nah, dari sini teman-teman kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya mungkin karya yang kita buat itu mendapat tantangan, mendapat tidak diterima atau bahkan mendapatkan kritikan. Nah, bisa jadi kritikan itu kita mainkan ya, apalagi sekarang ya di dunia media sosial, kita mainkan, kita buat itu sekalian untuk kendaraan kita ya, kendaraan istilah. Nah, begitu kira-kira teman-teman ya. Jadi kalau toh teman-teman misalnya berkarya dan dikritik atau mendapatkan respon yang negatif dari publik ya, ketika berpameran responnya negatif, itu tidak masalah, itu tidak menjadi soal. Jadi kita tetap saja bisa menggunakannya sebagai branding, melainkan sebagai branding sebagaimana seniman-seniman impresionis dalam membranding aliran impresionisme. Begitu teman-teman, saya coba cek ya sekarang kira-kira adakah tugas di kuliah seni lukis Advent ini yang mengirimkan. Ini Mas Paulus ini di seni lukis placement ya, Mas Umang Hatma di sketsa. Jadi yang di seni lukis Advent nggak ada. Oh, ini respon Mas Tri ya, Pak Denny. Saya nonton versi offline-nya saja. Ada acara ini ya. Oke, Mas Tri. Ini saya respon sambil live. Oke. Ya, kita kirimkan. Baik, rekan-rekan, itulah kelas kita. Salah. Harusnya di sini ya. Nah, ini saya cek lagi ya. Ini Mas Paulus itu placement, Mas Umang Hatma di sketsa. Baik, rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advent Kampus Seni Lukis Painting Explorer, terima kasih sudah mengikuti kuliah ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.